Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak cepat ngomongnya karena ternyata materinya banyak. Dan data-data begitu karena tadi Pak Edi kan secara global dari sisi pemerintah, saya coba ke data-data begitu. Lanjut. Kayak apa sih gas rumah kaca itu bayangannya? Ini Mount Etna meledak tahun 2014 sekitar 5,8 juta CO2 per tahun. PLTU superkritikal yang di Cilacap ini punyanya Cilacap itu 1000 megawatt ultra superkritikal sekitar 6,97 juta ton CO2 per tahun, lebih besar dari gunung. Itu Krakatau Posko di Cilegon, setahun itu membuang 16 juta ton CO2, jadi 3 kali gunung ini begitu. Bayangannya seperti itu yang namanya gas rumah kaca. Lanjut Mas. Nah ini adalah sumber gas rumah kaca, saya akan lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan Pak Edi bahwa energi lah yang paling dominan, tadi juga oleh Wakil Rektor. Lalu ini masalahnya, fosil itu bukan hanya untuk energi, mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang gak paham. Ya, kita punya pupuk bertanam, itu dari fossil fuel. Di Indonesia dibuat dari natural gas, dari gas alam. Plastik, pakaian semua itu dari petrokimia, ya, minyak segala macam. Jadi yang namanya batu bara, natural gas itu bukan hanya untuk energi, gitu ya, bukan hanya untuk listrik. Jadi ketergantungan kita dengan yang namanya fossil fuel itu luar biasa besar, bukan hanya untuk energi, tetapi juga untuk feedstock, untuk membuat plastik, membuat pupuk dan lain-lain, begitu ya. Jadi untuk memperluas pemahaman kita tentang masalah kita. Karena katanya kita mau transisi ya kan. Nah ini masalahnya di sini. Lanjut. Nah ini lihat. Masalahnya memang tadi seperti Pak Edi sampaikan. Kita nggak ada pilihan. Kenapa? Satu, fosil fuel kita terutama minyak itu sudah turun terus drastis. Ya kan? Sudah turun terus drastis. Tahun 2000 mulai sekitar 2003 kita sudah net importir, artinya lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, ya. Lalu cadangan walaupun kita banyak punya gas juga, tapi cadangannya juga turun terus, ya kan? Dan harganya makin mahal, makin mahal. Kenapa makin mahal? Kita punya gas, tapi gasnya ada di tengah laut, ada di Papua, di Tangguh sana, ada di Natuna. Dan untuk supaya bisa dibawa kemana-mana, maka harus diliquefied, harus dicairkan menjadi LNG. Harganya luar biasa mahal. Ya, 15 atau 20 tahun harganya mungkin masih $3, sekarang di Jakarta harganya sudah $16 per MMBTU. Nah, permasalahan yang lain adalah untuk mengambil minyak, kan kita tergantung dengan minyak nih sekarang, ya, luar biasa minyak. 100 tahun yang lalu di Amerika, setiap satu energi yang ditanamkan untuk mengambil minyak itu memperoleh 500. Itu namanya energy return on energy investment. 500 kalinya. Nah, mengeluarkan satu mendapatkan 500. Sekarang hanya mendapatkan 20. Setiap satu hanya mendapatkan 20. Minyak memang masih ada, ngambilnya makin sulit. Karena sekarang ada di tengah laut, di tengah hutan begitu ya. Dan itu luar biasa membutuhkan energi besar ya. Nah kita lihat di situ faktor emisi. Bapak Ibu sekalian mungkin belum tahu faktor emisi. Yang paling besar itu batu bara 90.600, diesel oil itu sekitar 74.100 kg CO2 per terajoule energi. Dan gas alam itu per setengahnya dari batu bara sekitar 56.100. Kalau kita mau mengurangi emisi maka kita pindah dulu ke gas alam. Itu yang dilakukan di Jakarta, PLTU di mana-mana ya. Muara Karang, di Tanjung Priok dan di Muara Tawar. Lanjut Mbak. Nah, kita lihat ini energy outlook kita, target kita berdasarkan RUEN, Rencana untuk Energi Nasional. Seharusnya 2023, 2025 seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, harusnya kita sudah mencapai 23%, tapi data terakhir 2003 itu baru 13,1% renewable energy mix-nya. Tetapi dari listrik kita sudah 19% sekarang ini. Kalau listriknya ya, renewable di listrik itu sudah 19, tapi kalau secara keseluruhan baru sih angka sekitar 13-14. Jadi perjalanan kita masih panjang. Lanjut Mbak. Nah ini kapasitas terpasang listrik ya yang tadi saya sampaikan. Ini lanjut saja terus. Nah ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Di seluruh dunia ini kita banyaknya ya, institusi internasional, negara-negara itu
menganggap terlalu ringan masalah. Karena apa? Hanya memperhatikan CO2 berapa yang sekarang kita produksi, yang kita emit ya ke angkasa, yang kita emisi keluar, dan masalah global warming. Yang kita perhatikan cuman global warming, kenaikan temperatur, kenaikan air laut, ya kan? Dan yang kita perhatikan adalah berapa CO2 yang dibuang. Indonesia sekarang sekitar 900 ribu ton sampai 1 miliar ton per tahun, begitu ya. Hanya itu yang kita hitung, ya kan? Tetapi kita tidak melihat ini, keterbatasan sumber daya alam, baik itu energi dan material, terutama material. Bapak Ibu tahukah bahwa sekarang berapa kita energi pakai sekarang di Indonesia ini untuk listrik? Itu sekitar 107 gigawatt. 107 gigawatt. Sedangkan perhitungan dari SDM untuk untuk mencapai 2050 nanti, di 2050 itu diperkirakan kita membutuhkan sekitar 450 ribu gigawatt. Walaupun yang kita butuhkan cuma 200 ribu gigawatt, tapi yang terpasang harus 450 ribu. Kenapa? Karena kita pakai minyak dan pakai solar, matahari dan angin. Matahari dan angin itu intermittent, dia angin-anginan begitu ya. Kadang ada, kadang enggak. Jadi kita harus pasang lebih besar. Nah itu kan sangat besar energinya. Tetapi keterbatasan sumber daya alam. Kenapa? Karena semua itu dibikin dari material. Ayo kita lihat. Lanjut Pak. Nah kita butuh material. Bapak Ibu sekalian mungkin taunya kalau pakai mobil besi plastik ya kan? Besi plastik aluminium. Sekarang kita memasuki dunia yang baru, ya teknologi baru di mana kita sekarang ada yang dikenal dengan yang disebut exotic material, rare earth material dan teknologi material. Bapak Ibu sekalian ini megang handphone semua. Tahu nggak kalau itu gelasnya dibuat dari material langka, indium salah satunya namanya. Dan itu material langka. Dan pabrik itu bikin terus menerus, kita ganti-ganti handphone setahun 2-3 kali. Bahkan kita ada yang punya 2-3, saya juga punya 2 di tas begitu ya. Padahal itu material langka, indium. Dan itu akan habis, cepat habisnya. Beda dengan besi, aluminium yang berlimpah. Ya kan? Tapi ini material yang langka, ayo kita lihat nanti. Lanjut. Nah jadi dengan masalah renewable energy ini, kalau solar dan wind ya kan. Selain kita membutuhkan energi yang lebih besar, karena dia bersifat angin-anginan begitu ya. Angin-anginan itu begini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya ke Pak Agung, berapa pasang Bapak fotovoltaik di kampus? Dia bilang 400 watt. 400 watt itu menghasilkannya cuma sekitar 50 watt. Beda dengan Bapak Ibu sekalian pasang genset. Kalau pasang genset 400 watt, keluarnya juga 400 watt. Tapi kalau solar PV dia hanya 12%-nya saja. Kenapa? Karena dia cuma bisa 4 jam saja menerangi dalam jumlah puncak, lalu malam juga nggak bisa apa-apa begitu ya. Angin juga demikian, bisa berminggu-minggu tidak ada angin, nggak muter itu baling-baling begitu kan. Nah ini yang masalah. Lanjut, Pak. Nah ini perbandingan lokasi Bapak sekalian ini saya tunjukkan di Amerika. Di sini ada nuclear power 1845 megawatt, cuman titik saja di situ. Tetapi di sebelahnya di padang pasir itu ada solar PV 146 megawatt, luasnya sebesar itu. Tetapi listrik yang dihasilkan cuma 1,27%. Lalu lihat sana yang besar sekali itu 364 megawatt solar PV, tetapi hanya menghasilkan 3,16% dari yang titik itu. Artinya apa? Tanahnya mau dari mana kita ambil di Jakarta, di Indonesia ini begitu ya. Kita nggak punya padang pasir, itu masalah gitu kan. Solar roof juga nggak cukup begitu ya. Atap kita seberapa besar atap kita. Nah ini tantangan-tantangan ke depan. Nah kenapa saya menyampaikan tantangan-tantangan ini, karena ini dunia kampus kan. Ya kita kan perlu riset, perlu penelitian, perlu kajian-kajian untuk menyelesaikan masalah transisi ini. Lanjut Mbak. Nah ini contoh katanya, nah ini masalah yang selanjutnya. Dengan adanya renewable energy itu harga listrik akan mahal. Harga energi pasti akan mahal. Ini lihat perbandingannya. California, US average dengan Jerman. Harga listrik Jerman itu 2 kali dari Prancis. Kenapa? Karena Prancis nuklir begitu ya. Kenapa California lebih tinggi harga listriknya? Karena 15,2%. Sebetulnya hari ini saya punya pekerjaan, lagi ada pekerjaan di Yamaha. Mampir ke sini. Yamaha itu menuju net zero emission tahun 2035. Dia mau berubah ke hidrogen. Sekarang masih bakar gas alam. Lalu saya hitungkan, Bapak Ibu, Mas saya bilang, kalau Anda mau berubah ke hidrogen, maka harganya naik 4 kali lipat dari gas alam yang Anda makan begitu ya. Belum lagi dia harus install hidrogen plantnya sekitar 200 miliar.
Bengong dia, gila gitu kan, 4 kali lipat. Nah lanjut. Nah ini bottleneck yang lain ya, bottleneck yang lain. Masalah yang lain gitu ya. Ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Kita lihat, kalau oil minyak itu ada yang sekarang 100:1. Tapi kalau photovoltaik, wind power itu energy return on investmentnya kecil. Artinya apa? Kita membuang uang banyak tetapi dapatnya sedikit. Beda dengan kalau minyak. Minyak itu kita menaruh sedikit, memperolehnya banyak gitu. Ini tantangan juga ke depan. Ayo kita selesaikan masalah-masalah ini begitu ya. Lanjut, Pak. Nah, ini terkait material nih. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang punya baterai semua ya kan, di handphone, di mana di laptop, mobil sekarang ya, ada mobil begitu. Lithium ion battery pada kendaraan listrik. Itu materialnya, Pak. Ya, kobalt. Tahu nggak kobalt itu Bapak Ibu sekalian? Kobalt itu hampir 50% lebih, mungkin 60-70% itu hanya diproduksi oleh satu negara. Oleh satu negara saja, Kongo. Ya, Kongo yang memproduksi itu. Nikel kita rajanya, ya kan? Nikel kita rajanya. Ada beberapa rare earth yang hanya dikuasai oleh Cina, begitu ya kan? Nah ini problem ke depan ini kan, dan jumlahnya juga nggak banyak-banyak amat, begitu ya. Lanjut, Pak. Nah ini akhirnya apa? Price material naik luar biasa. Harga material tuh naik, terutama material-material yang langka, begitu ya. Manganis, copper, chromium, zinc, nikel. Yang kalau disebut molybdenum, indium dan lain-lain, tellurium. Kalau itu disebut kita baru bengong. Itu material apa ya? Zaman dulu nggak ada gitu kan? Dulu kan tahunya cuma besi sama aluminium aja, begitu ya. Lanjut, Pak. Nah ini petanya paling bagus nih. Yang merah itu serious trade in next 100 years. Artinya apa? Yang merah itu udah dalam 100 tahun habis material itu. Ya reserve-nya udah nggak ada material. Padahal itu material mau kita pakai, tapi udah nggak ada, gimana gitu kan? Nah, yang hijau itu abundan. Abundan itu artinya berlimpah materialnya. Oke, kita punya masalah di sini, krisis material. Lanjut. Nah, lanjut lagi mungkin terlalu ini. Nah, ini kita sekarang mining, Bapak Ibu sekalian. Indonesia mining. Mining membutuhkan energi yang luar biasa besar. Morowali itu, Pak, Bu, 2018 saya menghitungkan gas rumah kaca inventory untuk Indonesia, Morowali belum dihitung 2018. Sekarang Morowali itu sudah listriknya 11 gigawatt. Padahal Indonesia sekitar 100, berarti 1/10 hanya ada di Morowali yang tempatnya kecil itu. Kenapa? Karena di sana mining luar biasa besar. Nah, lanjut lagi. Masih lama kah? Oke. 7 menit, baik. Nah ini, oke Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sudah punya mobil listrik. Kita lihat, mobil listrik itu katanya bagus ya kan? Hijau, bersih ya kan? Pertama, listriknya dari mana? Ya kan? Listriknya dari batu bara. Ya kan? Tadi Pak Edi sudah sampaikan 61% coal ya kan? Nah, baik kita hitungkan. Ini ada perhitungannya untuk mobil listrik ya, kita hitungkan. Mobil listrik itu ya, carbon footprintnya paling banyak keluar karbonnya itu pas fase manufakturnya. Jadi pembuatannya, terutama di baterainya, karena baterai harus menggali, mining dan lain-lain. Oke, kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini perbandingannya. Diesel fuel, ya, diesel fuel kalau Bapak Ibu sekalian punya mobil diesel, maka emisinya itu sekitar 140 gram CO2 ekivalen per kilometer perjalanan. Tetapi kalau mobil listrik Indonesia, saya pakai data Cina karena Cina mirip listrik energinya dengan Indonesia, maka carbon footprintnya itu 183. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian pakai mobil listrik sekarang ini itu jauh lebih kotor dibandingkan pakai mobil diesel fuel, ya. Apalagi kalau dibandingkan gasolin, begitu ya. Jadi karena apa? Ya, karena memang miningnya menghasilkan CO2 yang besar. Plus juga listriknya dari PLTU, begitu kan? Artinya mobil kita berubah dari mobil bensin menjadi mobil batu bara sebetulnya, begitu ya. Tapi memang bukannya kita nggak ke arah sana, kita kan mau, kalau begitu kapan kita mulai kan begitu ya. Memang kita harus mulai, kita harus pakai mobil listrik, nanti listriknya diperbaiki. Nah itu kan sudah ada program pemerintah, listriknya yang nanti akan dibuat renewable. Tapi sekarang memang keadaannya masih seperti ini, begitu. Lanjut. Nah, ini kebanyakan mau dijelaskan. Lanjut lagi. Nih Mbak, kesimpulan aja langsung. Jadi pemikiran yang ada sekarang ini terlalu menganggap sepele permasalahan yang ada.
Ya ini ada masalah-masalahnya, nanti kalau ada yang bertanya di diskusi saja, ada masalah material, kimia, ada masalah ROI, masalah macam-macam ekosistem yang berbeda. Dulu ekosistem yang sekarang dengan yang baru ini more kompleks ya, lebih kompleks dengan adanya material-material baru, dengan ada teknologi yang baru. Lanjut satu lagi, Salaman. Nah, ini solusi. Solusinya ini adalah saya peroleh dari banyak diskusi dengan para ahli, juga seminar. Pertama, pergantian fossil fuel dengan RE, matahari, angin dan lain-lain tidak memungkinkan untuk keseluruhan populasi dunia. Tetap kita lakukan tapi tidak cukup. Waktu dan sumber daya yang tersedia tidak mencukupi dilihat dari target ditetapkan negara-negara paling berpengaruh dan organisasi internasional. Lalu apa yang diperlukan kemudian adalah pengurangan kebutuhan secara drastis terhadap semua sumber daya alam, material dan energi. Ini celakanya, karena sumbernya juga terbatas, ya kan? Material terutama. Maka dengan sendirinya ke depan itu yang paling pasti itu efisiensi. Sudah nggak ada lagi. Efisiensi itu yang akan merajai begitu ya. Akan ada kesana larinya, efisiensi. Kebetulan saya memang bukan orang di atas meja begitu Bapak sekalian, bukan peneliti juga, mengerjanya kemana-mana terlibat di Freeport, terlibat di Aman Mineral, di industri-industri, menghadapi sendiri masalah gitu ya. Masalah itu dihadapi sendiri begitu ya. Lalu berkesimpulan pada akhirnya efisiensi. Pada akhirnya kita harus mengurangi drastis dan pada akhirnya kita harus merubah cara pandang kita. Itu yang paling efektif sekarang ini. Karena waktunya nggak banyak lagi. 2030 kita harus mengurangi 31% janji kita. Ya kan? National Determined Commitment. Nah, komitmen nasional Indonesia pada tahun 2030 kita harus mengurangi 31,5% kalau dengan usaha sendiri. Tapi kalau dengan bantuan internasional 41%. Nah sekarang sudah berapa kan begitu? Mengurangi 40 mudah nggak? Tidak mudah. Bapak Ibu sekalian berapa bayar listrik di Mercubuana nih? Tolong kurangi 40%. Luar biasa susah begitu kan? Nah ini nasional. Nah ini yang enggak. Ya, jadi disarankan agar dipikirkan tentang hal ini dan apa saja hal yang lain yang memungkinkan terjadi, itu menjadi diskusi panjang. Mohon maaf saya melihatnya dari sisi yang masalah, karena ini kan kampus ini kan nanti menyelesaikan masalah kan begitu. Nah ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.